Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Jayanti dengan NIM 2000510 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai refleksi pengelolaan pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dalam menyelenggarakan sekolah, ada beberapa bidang yang harus dikelola oleh sekolah. Antara lain, yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian dan koordinasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengendalian. Lalu untuk poin yang kedua, ada manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, serta seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir ada pengembangan potensi siswa yang tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga menyangkut ranah afektif dan psikomotor. Poin yang ketiga ada manajemen personalia. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu yang pertama, dalam pengembangan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Lalu selanjutnya, kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh pada pencapaian pengembangan sekolah. Dan manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Lalu, yang keempat, ada manajemen keuangan di sekolah, terutama pada kiat sekolah dalam menggali dana. Kiat sekolah dalam menggali dana pengelolaan pendidikan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Lalu yang kelima ada manajemen perawatan preventif. Sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perpanjangan usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif. Perawatan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua. Fokus dalam manajemen sekolah antara lain manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidik, kesiswaan, keuangan, dan pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan. Sistem manajemen sekolahnya sendiri dirancang untuk mengelola kebutuhan administrasi operasional sekolah, dengan memiliki beberapa modul yang dapat diintegrasikan serta dapat diakses oleh semua anggota pendidikan.
oleh semua anggota sekolah, seperti guru, wali kelas, siswa, orang tua, hingga wali siswa. Sehingga manajemen sekolah ini berdampak menjadi proses pembelajaran yang lebih efektif, sistem administrasi yang mudah, produktivitas pegawai yang akan meningkat, sistem monitoring siswa, dan pengambilan keputusan yang lebih objektif. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikatakan berhasil, yaitu faktor media pembelajaran, faktor sarana prasarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Contoh nyata dalam manajemen sekolah dikatakan berhasil, misalnya pada tenaga pengajar yang kompeten, sehingga dalam proses mengajarnya memberikan materi belajar dengan media pembelajaran yang baik dan menarik, serta memberikan sikap yang baik kepada muridnya, sehingga berdampak pada proses belajar mengajarnya menjadi lebih baik dan nyaman. Lanjut ke pembahasan yang keempat, pemahaman saya mengenai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan pelaksana pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pemimpin pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah disebut pemimpin karena kepala sekolah adalah pemimpin formal di sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Lalu, cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau meningkatkan tujuan sekolah secara bersama-sama. Dengan memberikan pengarahan terkait tujuan sekolah, memberikan dorongan serta motivasi kepada guru dan warga sekolah agar mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Di pembahasan yang terakhir, yaitu jika saya menjadi seorang guru, kajian mengenai pengelolaan pendidikan ini sangat memberikan bekal yang bermakna bagi saya. Karena dengan adanya kajian ini, saya menjadi tahu dan paham hal apa saja yang harus saya lakukan sebagai guru untuk mengelola pendidikan dan segala hal yang berkaitan sekolah. Sehingga saya menjadi sangat tahu untuk kedepannya. Sekian pemaparan refleksi pengelolaan pendidikan dari saya. Terima kasih.